Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan 13 ini kita lanjut ke desain sprint. Desain sprint ini salah satu dari teknik dalam pembuatan desain. Ada UI atau UX-nya. Kita lihat dari segi pengertian itu, desain itu rancangan, sprint itu cara cepat ya. Jadi bisa dilihat bahwa kalau kita berlari, biasanya ada sprinter, ada maraton dan yang lainnya. Jadi karena dia sprint, dia cara cepat. Jadi mungkin kalau kita lihat lari mungkin jaraknya ada 100 meter dan yang lainnya. Di sini kita lihat bahwa satu desain sprint itu adalah proses untuk menjawab pertanyaan bisnis melalui desain, prototipe, lalu pengujian dengan pelanggannya. Dari strategi bisnis, inovasi dan perilaku dan yang lainnya, lalu dikemas secara cepat. Jadi pada desain sprint ini biasanya hanya dilakukan dalam bentuk 5 hari. Jadi hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, semua desain dan yang lainnya sudah selesai. Jadi sudah melalui pengujian dan yang lainnya. Gimana caranya? Jadi kita akan coba lihat tahapan-tahapannya. Jadi hari pertama itu kita harus tahu dulu, understand apa yang menjadi siapa pengguna, apa yang dibutuhkan, apa kontennya, apa kompetitor reviewnya, ada formulasi strateginya. Untuk hari kedua, kita divert. Jadi di dulu itu kita pikirkan, kita buatkan solusinya, lalu temui idenya. Lalu nanti akan kita decide, artinya nanti diputuskan mana yang terbaik dari ide-ide itu. Lalu nanti kita buatkan storyboard atau sketsanya. Langkah keempat ada prototype. Ini mungkin sudah sering kita lakukan, jadi dalam bentuk rancangan. Kita bisa gunakan nanti apakah menggunakan Figma dan yang lainnya. Lalu yang terakhir adalah validasi. Di sini kita akan mau feedback dari usernya. Maka yang kita buat prototipenya apakah sesuai atau belum. Dari tahapan tersebut kita juga akan kembangkan ke tahapan-tahapan lebih rincinya ya. Jadi tadi mungkin dalam bahasa Inggrisnya kita akan coba lengkapi dalam untuk 5 hari kerjanya. Jadi hari Senin itu kita akan didefinisikan masalah, lalu nanti minta saran, nanti ini mungkin bisa kita akan dalam bentuk kerja tim. Lalu pemetaan dan proses bisnisnya. Jadi di sini kekuatan tim sangat mempengaruhi ya. Jadi dalam pemetaan dan saran-sarannya. Yang kedua, hari Selasa kita akan melihat gambar sketsanya dan cari pengguna dari suatu aplikasi ini. Selanjutnya, yang ketiga nanti kita akan buatkan solusinya pada hari Rabu, lalu akan buatkan storyboard atau dalam bentuk sketsanya. Yang keempat adalah pada hari Kamis kita buatkan prototipenya dan kita akan coba uji cobanya. Nanti di terakhir kita akan lakukan user testnya untuk melihatkan hasilnya. Jadi dari langkah pertama tadi, understanding itu, teknik dalam pembuatan jadi masalah utama dalam pembuatan 5 langkah ini ya, sprint desain ini. Jadi melalui wawancara dan observasi. Mungkin dari 2 langkah ini, 2 teknik ini melalui pengumpulan datanya. Jadi apakah nanti Anda menggunakan wawancara face to face atau nanti Anda bisa menggunakan daring ini, bisa menggunakan Google Meet atau yang lainnya atau Zoom. Atau melalui observasi. Observasi ini Anda bisa lihat langsung ya apa yang jadi masalahnya. Jadi apakah nanti project itu nanti apakah kafenya, sekolahnya atau pasarnya atau yang lainnya. Jadi ini bisa menjadi salah satu teknik dalam pengumpulan datanya. Lalu deferking atau berpikir. Jadi dari sebanyak tadi masalahnya, lalu kita carikan solusinya. Mungkin solusi yang kita berikan mungkin tidak hanya satu, mungkin ada solusi 2, 3, dan 4. Dari banyak ini, kita harus pikirkan mana yang jadi solusi utamanya. Ya, bahkan nanti solusi yang kita berikan jangan sampai hanya memecahkan masalah yang kecil saja. Ya, kita maunya komplit dan komprehensif, jadi selesai semua. Jadi tidak hanya menjadi part-part dari
masalah-masalah yang kita selesaikan. Nah, selanjutnya kita buatkan sketsanya. Sini kita bisa buat tulis tangan, ya. Atau mungkin bagi Anda yang sudah pakai balsamik, Anda bisa gunakan balsamiknya, ya. Jadi bisa digunakan. Untuk yang ketiga ada deciding atau putuskan. Jadi tadi yang kita sudah buat desain itu, kita harus putuskan mana yang terbaik. Sini kerjasama tim sangat dibutuhkan. Jadi tim kita bentuk 2 atau 3 orang, ini akan sangat berperan penting dalam pemutusan dari hasil desain atau sketsa ini. Jadi kolaborasi dari sketsa atau dari storyboard yang sudah dikumpulkan tadi. Selanjutnya prototype ini juga menjadi poin penting. Jadi bagi kita yang sudah membuat sketsa atau storyboard tadi atau membuat Figma tadi dalam bentuk balsamik, lalu kita desain dalam bentuk Figma atau sejenisnya. Jadi dari desain-desain yang ada, kita banyak lihat bahwa satu prototipe sudah menjadi suatu barang jadi ya. Jadi tidak hanya dalam bentuk mockup atau maket, lalu sudah kita jadikan prototipenya. Selanjutnya validasi. Jadi setelah kita buatkan nanti desain tampilannya, lalu akan kita lemparkan lagi ke penggunanya, respondennya. Di sini kita bisa menggunakan Google Form ya atau WA Group. Ya. Hasilnya bisa bentuk positif dan negatif, dan kita gunakan usability testing. Jadi usability testing ini bisa digunakan bagi pengguna tidak hanya dalam bentuk online, bisa juga nanti offline-nya. Jadi apakah nanti itu sudah berhasil atau tidak, sesuai atau tidak, disukai atau tidak, dan nyaman atau tidak. Dan nanti ada saran-saran perbaikan di dalam untuk pengembangannya. Kita juga harus perhatikan umur dan status. Di sini siapa targetnya. Jadi kalau tadi solusi kita dari awal kita pengen targetnya sebuah sekolah, otomatis statusnya di sini ada guru, ada siswa, dan karyawan. Jadi juga harus dipikirkan teknik-tekniknya dalam usability testing ini. Jadi berangkat dari logika sprint design, jadi dari ide, lalu dibuild, lalu di launching, lalu nanti dipelajari lagi. Jadi semua itu dibolak lagi, nanti diperbaiki dari ide, nanti balikan lagi ke angka berikutnya. Ini menjadikan proyek akhir UAS. Jadi desain ini terdiri atas 2 atau 3 orang. Lakukan langkah-langkah desain sprintnya. Jadi 5 langkah tadi dalam 5 hari. Kita buatkan dalam bentuk proposal. Pastikan idenya original dan trennya, ya, sesuai tren-tren terbaru. Jadi pengerjaannya cukup lama, nanti pengerjaannya hampir 3 minggu. Jadi temukan idenya, lakukan langkah-langkahnya, wawancara dan observasi. Anda bisa lakukan wawancaranya bisa online atau offline, atau observasi langsung ke lapangannya. Lalu buatkan langkah-langkahnya menggunakan sesuai dengan langkah-langkah desain sprintnya. Untuk prototipe, Anda bisa gunakan Figma atau yang sejenisnya. Lalu evaluasinya bisa menggunakan Google Form atau WA Group. Lalu jangan lupa dokumentasi kegiatan tim. Jadi walaupun Anda nanti rapat atau meetingnya dalam online, ada screenshotnya, dalam offline ada kumpul-kumpulnya, nanti bisa dilihatkan dalam bentuk dokumentasi timnya. Selanjutnya pengerjaan 3 minggu, dan ini adalah proyek akhir UAS. Jadi disubmit pada pertemuan 16. Ini bisa menjadi proyek salah satu dari proyek tampilan untuk UAS kita. Jadi ada proyek design sprint, atau nanti Anda bisa membuat proyek jurnal atau proceeding. Diambil dari proyek dari UCD, kompetisi atau yang lainnya. Oke, untuk pertemuan hari ini sampai di sini dulu. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.